Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas tentang materi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama kita akan membahas tentang minuman keras terlebih dahulu. Nah, minuman keras itu juga sering disebut yang namanya khamar. Nah, apa itu khamar? Khamar adalah segala sesuatu yang berbentuk cair atau yang disebut dengan minuman keras, atau padat atau yang disebut dengan pil koplo, bisa juga berbentuk serbuk atau yang disebut dengan ekstasi, atau bisa juga berbentuk gas yang dihirup yang sering disebut dengan putau, atau jenis benda-benda yang lainnya yang bisa memabukkan atau bisa merusak akal pikiran manusia. Dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Minuman keras terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah golongan A yang mengandung 1-5%. Minuman ini belum bisa membawa efek memabukkan bagi orang yang mengkonsumsinya, tetapi tetap saja berbahaya. Yang kedua, minuman keras jenis golongan B yang mengandung alkohol 5-20%. Minuman ini sangat memabukkan jika dikonsumsi dengan takaran tinggi. Selanjutnya adalah minuman keras golongan C yang mengandung alkohol 20-45%. Jenis minuman ini sangat membahayakan, bahkan bisa mematikan seseorang ketika mengkonsumsinya. Selanjutnya, dampak negatif mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama, mendapatkan dosa besar. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang artinya barang siapa minum khamar dan ia tidak bertaubat, maka ia tidak akan memperoleh di akhirat. Yang kedua, mengkonsumsi khamar mendorong seseorang melakukan perbuatan tercela seperti berkelahi, kemudian merampok, mencuri, dan perbuatan tercela lainnya, karena pikiran manusia sudah tidak bisa terkontrol, terpengaruh oleh minuman-minuman keras ataupun khamar. Yang ketiga, orang yang mabuk karena mengkonsumsi khamr ataupun minuman keras terlalang melaksanakan ibadah, karena ibadah yang harus dilakukan itu seharusnya adalah penuh dengan kesadaran dan ketulusan. Yang keempat, minuman keras memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh, misalkan dapat merusak hati, peradangan selaput lendir lambung, pembengkakan jaringan otak, melemahkan jantung, dan kerusakan-kerusakan tubuh lainnya. Yang kelima, dilaknat oleh Allah siapapun yang terkait dengan khamr, baik itu adalah penjualnya, pembelinya, pembawanya, dan orang-orang yang memakan hasil penjualan khamr ataupun minuman keras. Selanjutnya adalah had ataupun hukuman bagi orang yang mengkonsumsi khamr ataupun minuman keras. Had ataupun hukuman berlaku bagi orang-orang yang pertama itu adalah orang yang sudah baligh, kemudian yang kedua orang yang berakal, terus yang ketiga meminum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri atau tidak dalam paksaan, dan yang keempat orang yang meminum mengetahui hukum keharamannya.
had ataupun hukuman itu berlaku dengan syarat. Yang pertama itu adalah pengakuan pelaku, yang kedua adanya 2 orang saksi laki-laki yang adil, dan yang ketiga ada tanda, misalkan aroma minuman keras itu sendiri. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.